Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, kita nggak akan merasakan nikmatnya petunjuk. Nikmatnya berada di atas ketaatan. Nikmatnya dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kita melihat banyak orang yang beranggapan ketaatan sebagai kepahitan. Yang beranggapan berpegang teguhnya seorang dengan ajaran agama sebagai bentuk kemunduran. Padahal disinilah terletak kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, agar kita dapat menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau telah meninggal dunia. Iya, beliau tidak meninggalkan harta. Beliau tidak mewariskan emas dan perak. Yang beliau tinggalkan buat kita adalah ilmu. Barang siapa yang mendapatkan bagian dari ilmu ini, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita melanjutkan kajian yang berkaitan dengan adab ta'am, adab-adab makan. Ya, kita melihat ya bahwa makan dan minum adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya untuk dapat melanjutkan kehidupan ini. Dan Allah tatkala memberikan nikmat ini, manusia sejatinya tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Oleh karena itu diajarkan adab dan etika sebagai bentuk syukur terhadap apa yang Allah berikan. Mulai dari membaca basmalah di awal, di akhir memuji Allah Azza wa Jal, kemudian larangan mencela makanan, bahkan dianjurkan untuk memuji dan menyanjung makanan tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang sedang puasa kalau dia diundang makan dan dia tidak ingin berbuka di tempat tersebut. Kemudian apa doa yang dibaca oleh orang yang diundang, atau apa yang dikatakan oleh orang yang diundang kalau ada yang mau ikut dalam undangan tersebut padahal dia tidak ada dalam undangan. Kemudian anjuran untuk memakan yang dekat dengan dia. Kemudian bagaimana Nabi SAW mendidik, memberikan pelajaran kepada orang yang tidak tahu adab makan. Kadangkala ada orang-orang yang punya tradisi dan budaya yang menyelisihi syariat. Maka Nabi SAW mendidik orang tersebut. Kita juga telah membahas larangan mengambil dua makanan sekaligus, dua kurma sekaligus, atau yang seperti kurma kalau dia makan bersama orang lain, kecuali dengan izin kawan-kawannya. Kemudian apa yang dilakukan atau dikatakan oleh orang yang makan tapi nggak kenyang-kenyang dia. Kemudian kita juga membahas tentang makan dari pinggiran wadah ya, dan dilarang makan dari tengah-tengah wadah makanan tersebut. Kemudian makruhnya makan sambil bersandar. Kemudian
Pada pekan yang lalu kita membahas tentang dianjurkan makan dengan 3 jari dan dianjurkan untuk menjilati, ini makan sampai bersih, menjilati tangan sebelum mengusapnya, bahkan menjilati tempat makanan yang dia makan dari sana. Dan hari ini kita masuk ke bab baru, bab 110, bab tentang bab takthiril aidi ala ta'am. Bab tentang memperbanyak orang untuk ikut makan bersama. Di saat banyak orang mikirkan diri sendiri, agama kita menganjurkan agar kita mengajak orang lain untuk makan bersama kita. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Bismillah, hadis nomor 755. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amun isnaini kafi salasa wa ta'amun salasa kafil arba'ah muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Muttafaq alaihi. Baik, dibaca hadis selanjutnya. Hadis 756. Nah, Hadis nomor 756. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'amul wahidi yakfi yakfi lisnaini wa ta'amul lisnaini yakfi arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfi samaniyat. Rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Muslim. barakallahu fiik. Iya, hadis ini berulang sebenarnya. Telah dibahas di bab 162. Bab 162, ajib. Atau di hadis nomor 565 ya, afwan. Di hadis nomor 565, dan di situ jelaskan bagaimana supaya berkah ya. Supaya orang makan berkah, supaya orang juga nggak bakhil ya. Kadangkala kita mengundang orang, tapi makannya hanya cukup 5 orang. Maka jangan takut. Makanan 5 orang cukup untuk 2 kali lipatnya. Cukup untuk 10 orang. Makanan 1 orang cukup untuk berdua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanamkan di diri para sahabatnya jiwa empati dan berbagi kepada orang lain. Kita diciptakan bukan untuk makan. Seorang yang beriman makan pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam makanan itu ada berkah. Dan dengan mengajak orang lain makan bersama kita akan tambah berkah buat kita. Tapi sebagian kita bakhil. Sebagian kita pelit. Dia mau makan hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini juga anjuran bagaimana seorang muslim itu makan bersama. Terkadang kita mungkin ada acara-acara tertentu ya, yang makanannya nasi kotak atau nasi bungkus. Yang terkadang jumlah nasi bungkus itu 50 bungkus. Tapi yang ngantri 70 orang. Yakin yang 20 gak dapat. Tapi seorang muslim, bagaimana dia mengajak yang tidak dapat untuk makan bersama dia. Yang terkadang dia mengatakan, aduh enggak, sudah afwan jazakallah buat antum lah. Antum katakan kepada dia hadis ini.
Ya rajul. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ta'amul wahid lithnain. Makanan satu orang itu cukup buat 2 orang. Sehingga juga ketika orang itu mendengarkan hadis ini, dia nggak malu gitu. Dia tidak merasa makan haknya orang ini. Kenapa? Karena memang makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Dan ketika makan di warung ya, kadang-kadang kita tanya, satu porsi umpamanya, satu porsi sesuatu kita tanya, ini cukup buat berapa orang? Oh cukup buat 4 orang. Ya sudah. Jangan 2 orang pesen itu. Pesen separuhnya umpamanya. Karena ada anjuran lagi kita makan sampai bersih dan habis. Habis dan bersih. Dan ketika antum makan bersama orang lain, ada yang bantu antum untuk makan sambil bersih. Daripada antum makan, ya antum makan 3/4-nya atau 4/5-nya antum makan, tapi sisanya antum buang untuk setan, boleh jadi berkahnya dari situ. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke bab baru. Bab 111 ini bab yang berkaitan dengan adab minum. Kalau tadi bicara adab makan, minum pun ada adab. Nggak sembarangan. Makan dan minum ini adalah perbuatan yang terulang dalam setiap harinya. Orang tua yang tidak mengajarkan adab ini kepada anaknya ditakutkan itu jadi kebiasaan buruk buat dia yang sulit untuk dirubah. Kita pernah bahas anak yang makan dengan tangan kiri. Biasanya karena orang tua yang gagal mendidik anak. Anak-anak yang berantakan di luar rumah. Biasanya ada masalah di dalam rumahnya. Ada pola asuh yang kurang baik. Ada pendidikan yang mungkin tidak mempedulikan urusan akhirat anak-anaknya. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Hadis nomor 757. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalatha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika minum. Muttafaq alaih. Ya. Ini adab pertama yang disebutkan. Yaitu berkaitan dengan bernafas 3 kali di luar bejana. Di luar wadah minumnya. Dan dimakruhkan bernafas di dalam bejana. Kemudian ada adab berkaitan dengan menggilir bejana ke sebelah kanan ya. Ketika kita makan bersama orang banyak. Atau minum bersama orang banyak. Subhanallah, ini berkaitan dengan adab minum ini. Jadi ketika minum, Rasulullah SAW tidak langsung menghabiskan apa yang ada di bejana atau di gelasnya. Beliau minum umpamanya bismillah. Kemudian beliau minum yang kedua kali, minum yang ketiga kali. Jadi tidak bernafas di dalam. Ada orang yang minum ya, glok 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 glok. Dia butuh nafas, dia nafas di situ. Kenapa jamaah? Kalau bicara sebabnya, nanti akan disebutkan di mana orang ketika dia minum dengan 3 kali nafas, itu akan lebih nyaman buat dia. Lebih sehat. Biasanya orang yang kehausan itu perutnya panas. Kalau langsung disok ya. Disok itu dituangkan air yang banyak. Itu akan membahayakan dia. Tapi kalau sedikit-sedikit kemudian berhenti dia bernafas 2 kali. Jadi itu akan lebih nyaman dan dia tidak keselak ya. Dan akan lebih sehat buat dia. Hadis Anas bin Malik ini menceritakan bagaimana praktek Nabi SAW minum. 3 kali beliau bernafas. Baik,
Kita akan baca hadis selanjutnya. Nah, Bismillah, hadis nomor 758. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri walakin israbu masna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Rawahul Tirmidzi wa qala hadis hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum satu kali tegak seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali tegak, dan sebutlah nama Allah jika kalian minum, dan bacalah hamdalah jika kalian selesai minum. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan. Barakallahu fiik. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Al-Imam Nawawi menukil hadis ini hasan berdasarkan pernyataan At-Tirmidzi. Tapi banyak yang mendhaifkan hadis ini. Secara makna kita lihat, ya Nabi memberikan contoh ya, kalau minum 3 kali nafas. Di hadis ini ada larangan untuk meminum sekali tegak seperti onta. Tapi minumlah 2 kali, 3 kali. Ini bukan batasan ya, harus 3 kali ya. Engkau boleh 4 kali, boleh 5 kali. Karena ada orang mungkin airnya terlalu banyak. Dan ini juga pesan buat teman-teman ya. Ketika minum di air kemasan, di gelas atau di botol, tolong kau habiskan. Karena biasanya nggak ada yang akan minum lagi, akan dibuang. Supaya engkau dapat berkahnya lagi apa yang kau minum. Jadi minumlah ya sesuai dengan kondisimu, tapi yang jelas kalau minum jangan 1 kali tegak. Nabi memberikan contoh alaihissalam, beliau 3 kali bernafas. Namun tidak di dalam wadah air. Beliau minum, beliau lepas. Ana melihat ya, kalau orang yang bernafas di dalam gelasnya, di dalam botol, kadang-kadang kita lihat anak-anak itu kalau minum kan, dia, maaf anak-anak kita kadang-kadang belum bisa minum dengan mulut botolnya itu tidak di bibirnya. Kalau nggak bisa, paling enggak dia tidak memasukkan semua lubang itu ke mulutnya. Karena tatkala dia butuh bernafas, maka air yang di mulutnya itu akan masuk lagi ke dalam gelas atau ke dalam botol tersebut. Makanya kita ngelihat kadang-kala ada gelas yang tahu-tahu ada nasinya di dalam. Ada sisa makanan di dalam. Kok bisa? Tadi yang minum bernafas. Sehingga dia mengeluarkan apa yang dari mulutnya ke dalam wadah tersebut. Nabi SAW menganjurkan untuk dijauhkan dari mulut kita. Minum lagi, dijauhkan lagi. Minum lagi, dijauhkan lagi. Seperti itu. Dan ini juga akan membuat minuman tersebut gak kotor. Apalagi kalau minumnya bareng-bareng. Nih apalagi kalau minumnya bareng-bareng. Kau minum ya. Dulu satu wadah itu, satu wadah susu ya. Itu minum 10 orang. Gak seperti sekarang semua orang dalam satu gelas ya. Jadi bagaimana kalau orang itu ternyata bernafas di situ. Yang menyebabkan minuman tersebut terkontaminasi dengan sisa makanan ada yang di mulut orang yang minum. Penyakit lagi. Selain membahayakan buat dirinya ketika dia bernafas dalam minuman tersebut, dia juga akan membuat orang lain jadi gak nyaman gitu. Minum dari tempat tersebut. Barakallahu fiik. Baik. Namun sekali lagi hadis tadi dhaif ya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 759. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Naha ayyutanaffasa fil ina, muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernapas di dalam bejana. Muttafaq alaih. Masya Allah ya, kita lihat nih. Nabi melarang hal itu. Apalagi tadi kalau kondisinya bejana itu digunakan untuk minum bersama. Yang mungkin tradisi itu dianggap aneh sekarang. Contoh ya, kita makan bersama, gelasnya satu. Sebagian orang mengatakan, enggak minta gelas lainnya. Rasulullah SAW bersama istrinya minum di satu gelas. Bahkan Aisyah menceritakan bagaimana dia meneguk minuman dari gelas tersebut. Lalu Nabi berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fawada'a fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Ini suami istri. Tapi dalam kondisi makan bersama pun nggak apa-apa, kita sesama kawan ya. Mau pesan minuman satu minuman kemudian diminum bersama juga itu tidak mengapa asalkan adabnya dijaga. Jangan bernafas di dalam tempat air tersebut. Karena boleh jadi tadi ada air liur, ada dahak atau sisa makanan yang menyebabkan air itu jadi bau dan jadi nggak nyaman untuk orang lain meminumnya. Dan insya Allah semua pada pengalaman ya dengan anak-anak mereka yang ketika minum mereka bernafas yang menyebabkan gelas tersebut penuh dengan nasi atau bekas makanan anak-anak. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qashiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasarihi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Fashariba thumma a'qal a'rabiyya wa qala al-aymana fal-aymana. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan susu yang telah dicampur dengan air. Sedang di sebelah kanan beliau terdapat seorang Arab Baduy dan di sebelah kiri beliau terdapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau minum lalu memberikannya kepada orang Arab Baduy tersebut seraya berucap, utamakan yang kanan dan terus yang kanan. Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fi. Kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW minum di satu wadah bersama sahabatnya semua. Nggak pakai gelas tiap orang ya. Ketika itu Nabi dibawakan susu yang telah dicampur dengan air. Apa hukumnya mencampur susu dengan air? Boleh apa enggak? Kalau dijual nggak boleh. Kecuali engkau ngasih tahu ini susunya campuran air. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, diminum ya bebas. Engkau mau campur air, engkau mau campur apa. Karena itu untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual. Sehingga tidak ada unsur penipuan di sini. Nabi SAW dikasih susu yang sudah dicampur dengan air. Kenapa dicampur dengan air? Wallahu a'lam, boleh jadi karena jumlah susunya sedikit, dicampur dengan air, atau karena hal lainnya. Ketika Nabi dikasih, Nabi yang pertama dikasih itu wadah, beliau minum. Di kanannya ada orang Arab Badui. Di kirinya ada Abu Bakar Siddiq. Kalau bicara secara kedudukan, maka kita tahu kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Allah, di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi tidak memberikan kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena ini bicara syariat. Tidak bicara perasaan. Disebutkan di beberapa riwayat, Umar mengatakan, ya Rasulullah berikan kepada Abu Bakar. Nabi tidak memberikan kepada Abu Bakar. Nabi memberikan kepada orang Badui yang ada di kanan Nabi SAW.
Kenapa? Karena orang Badui ini punya hak di mata syariat. Maka Nabi menjelaskan agar Abu Bakar tidak bawa perasaan, kenapa kok Nabi tidak memberikan kepada aku, kenapa kok diberikan kepada orang Badui ini. Maka Nabi menyebutkan adab ketika engkau makan, disuguhin makan, minuman, yang minuman itu harus diputar umpamanya. Maka yang paling berhak adalah yang berada di kanan orang yang pertama dapat. Orang yang pertama dapat. Ana dapat nih. Maka ana minum, kemudian ana berikan kepada yang kanan ana. Walaupun yang di kiri ana itu orang yang lebih mulia daripada yang di kanan. Karena agama memerintahkan yang kanan dulu dan terus ke yang kanan. Nabi menjelaskan ini sehingga Abu Bakar tahu, sehingga para sahabat jadi faham. Kalau orang Arab Badui ini punya hak dalam syariat, adab minum ini, sehingga dia yang pertama dapat. Baik, kita lanjutkan hadis yang sesudahnya. Bismillah, hadis nomor 761. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulam wa an yasarihi ashyakh faqala li gulam ata'zanu li an u'tiya ha'ula'i faqala gulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaq alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepada beliau minuman. Lalu beliau meminumnya, sedang di sampingnya terdapat seorang anak muda dan di sebelah kirinya terdapat orang-orang yang sudah tua. Maka beliau bersabda kepada anak muda itu, apakah kamu mengizinkanku jika aku berikan minuman ini kepada orang-orang yang sudah tua itu? Anak muda itu menjawab, demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan bagianku darimu kepada seorang pun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minuman yang ada di tangan beliau itu kepada anak muda tersebut. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya. Ini kejadiannya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tadi hadis Anas bin Malik, kalau ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW disuguhkan kepada beliau minuman dalam satu wadah, biasanya wadahnya agak besar, dan ini untuk minum bersama. Nabi minum alaihi salatu wassalam. Dan yang di kirinya ada bocah. Gulam itu biasanya yang belum tumbuh jenggotnya. Dan di kanan, yang di kanannya bocah, yang di kirinya asyakh, sesepuh dari sahabat Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada bocah ini, ata'dzanu li an u'tiya haula? Engkau kasih izin aku enggak? Aku berikan kepada yang tua dulu. Pertanyaannya, kenapa waktu sama Badui Nabi enggak tanya? Nabi langsung memberikan kepada dia. Tapi di peristiwa ini Nabi bertanya. Para ulama menyebutkan Nabi tidak bertanya kepada orang Badui ini. Ya, semua tahu watak orang Badui yang kasar, yang kadang kala mereka nggak paham dengan aturan. Kalau dimintai izin, takutnya dia marah. Karena merasa kok dia direndahkan. Kok mau diberikan kepada lain, dengan anggapan dia nggak pantas mendapatkan langsung dari Nabi alaihissalatu. Maka Nabi tidak minta izin, Nabi langsung memberikan kepada dia. Inilah hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam memberikan pelajaran kepada orang. Sedangkan di hadis yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad, yang di kanan Nabi yang bocah ini alaihissalatu wassalam, itu adalah Abdullah bin Abbas. Disebutkan dalam riwayat, dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi minta izin sama dia. Ini bicara hak secara syariat ya. Nabi minta izin.
Namanya orang minta izin, kadang dikasih izin, kadang enggak. Apa kata Abdullah bin Abbas? La wallahi, enggak mau. La uthiru binasibi minka ahadan. Kata dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan mendahulukan bagianku darimu kepada seorang pun. Artinya dia mau dapat bagian berkah tempat minumnya Nabi SAW. Dia ingin meletakkan mulutnya di tempat Nabi minum alaihissalatu wassalam. Dan para sahabat berlomba-lomba untuk kebaikan ini. Maka karena dia tidak memberikan izin, Nabi langsung memberikan minuman itu kepada dia. Dan dia pun meminum. Ini berkaitan dengan adab jamaah. Sebagian orang nggak tahu. Dia pikir yang tua duluan. Iya. Kalau engkau menyuguhkan makan atau minuman, kadang-kala kita umpamanya bawa minuman di talam ya, kita bawa. Nah, kalau kita masuk ke ruang tamu dan kita hendak menyuguhkan minuman, siapa yang kita kasih duluan? Yang di kananmu atau yang di kirimu? Maka engkau berikan kepada yang paling tua terlebih dahulu. Berikan kepada dia. Setelah engkau berikan kepada dia, engkau berikan yang kananmu, bukan kanan orang tua ini. Karena minumannya bukan satu wadah yang hendak diminum oleh orang tua ini, tapi tiap orang dapat satu gelas. Maka yang harus engkau lakukan, berikan kepada yang paling tua, kemudian yang di kananmu, yang di kanan. Walaupun yang di kanan orang tua ini di kiri dia lebih sepuh daripada yang di kirinya dia, tetap engkau memberikan kepada yang di kananmu. Kalau engkau yang membagikan minuman tersebut kepada setiap orang satu minuman. Jadi seorang muslim ketika belajar adab, maka dia akan menghargai orang lain dan orang pun akan tahu. Ketika umpamanya dia lihat, ini orang kalau dikasih kepada yang kanannya, padahal aku lebih tua daripada yang di kanannya. Ternyata ada hak syariat yang diberikan kepada dia. Wa'ati kulladhi haqqin haqqah. Dan berikan hak kepada setiap pemiliknya, hak dia. Sehingga nggak ada lagi istilah baper, sakit hati ya. Karena kadang-kala orang ini jadi baper, jadi sakit hati karena nggak paham. Berapa banyak orang yang merasa dizalimin padahal dia yang menzalimin. Berapa banyak orang yang tersakiti padahal tidak ada yang menyakitin dia. Gara-gara dia tidak paham, tidak mengerti dan nggak mau belajar. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke bab baru ya. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasi asaqiyati, yakni ang tuksara afwahuha wa yusraba minha, muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecahkan tempat air, yakni mulutnya dipecah lalu dibuat minum darinya, muttafaq alaih. Baik. Ini berkaitan dengan minum dari mulut kendi kalau disini sebut ya. Jadi wadah minuman dulu itu ada yang dari qirbah. Di sini disebutkan qirbah itu biasanya terbuat dari kulit ya. Wadah air yang terbuat dari kulit ya, yang biasanya diikat mulutnya. Jadi kalau dibuka langsung itu akan kesemprot wajah dia atau minumnya pun tidak. Maka biasanya dia ikhtinas ini mungkin sebagian menerjemahkan dipecahkan, sebagian menerjemahkan bukan dipecahkan tapi memang dikecilin, dipegangin supaya dia jadi lembut sehingga minumnya nyaman. Adapun asqiyah, tempat wadah minum yang di sini diterjemahkan kendi ya, boleh jadi itu ada jarrah mungkin minuman wadah minum yang dari tanah, mungkin berupa kendi ya, kendi-kendi yang ada yang besar ada yang kecil. Bagaimana minum dari mulutnya? Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala
Bentar akan bacakan bagaimana penjelasan beliau. Beliau menyebutkan di antara adab minum itu, tidak minum dari mulutnya qirbah. Qirbah itu tadi wadah minuman yang dari kulit, atau siqa, atau wadah minuman boleh jadi yang dari jarrah, dari tanah. Bisa di siqa itu wadah yang lebih kecil. Nabi SAW melarang itu karena hikmah. Apa yang pertama beliau sebutkan? Wal hikmah min hadha anna al-miyaha fima sabaq laysat bitilkal miyahin nadhifah. Dulu air itu enggak sebersih sekarang yang udah difilter ya. Sehingga sangat bersih sekali. Biasanya ketika air itu dimasukkan ke wadah minuman itu, di dalamnya ada hal-hal yang mengganggu sebenarnya. Seperti adanya potongan kayu ya, mungkin ada serangga, atau apa saja. Inilah yang akhirnya Nabi SAW melarang hal itu. Dia minum dari mulut wadah air ini. Disebutkan oleh beliau, karena nanti akan membahayakan dia. Kalau dia tuang ke gelas umpamanya, dia kan tahu bagaimana kondisi airnya. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, nanti Nabi SAW menyuruh dibuang. Dituangin, dibersihkan, baru dia minum yang bersih dari air tersebut. Kemudian disebutkan ada seorang yang minum dari mulutnya qirbah itu, wadahnya air, tempatnya air itu, ternyata yang keluar adalah ular dari wadah tersebut. Karena biasanya kan ular itu cari tempat yang dingin kadangkala ya. Dia tadi serangga-serangga juga kadangkala di sana. Maka tadi ketika sama orang ini minum dari mulutnya wadah tersebut atau dihancurin mulutnya wadah tersebut, ternyata yang keluar adalah kotoran yang akan membahayakan dia. Jadi seperti ini. Kecuali dalam kondisi yang orang terpaksa. Di sini beliau menyebutkan, walaysa min dzalika asyurb, walaysa min dzalika asyurbu minas sumbur, au minal jarrar allati yukhzinu fiha al-ma'. Dan tidak termasuk dalam larangan ini orang minum dari keran. Kalau sudah tahu airnya memang bersih gitu loh. Jadi kalau air kadang-kadang kan kita lihat ada orang minum dari keran ya. Beliau mengatakan tidak termasuk dalam larangan, apalagi kalau sudah tahu wadahnya itu memang bersih, maka ini seperti minum dari gelas, dari tempat-tempat air yang memang sudah maklum kebersihannya dan tidak akan membahayakan dia. Ini pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 763. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fis-siqai awil qirbah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut tempat air atau kendi. Muttafaq alaih. Na'am, barakallahu fiik. Tapi di sini disebutkan Nabi melarang minum dari tempat air, maksudnya wadah air tadi yang seperti kulit ya. Qirbah itu lebih kepada yang dari kulit, di sini disebutkan ya. Dan di masa lalu bahwasanya orang itu punya wadah minum yang beragam. Ada yang kecil, ya yakni qirbah, ada yang hanya untuk mungkin 1 liter, tapi ada wadah yang besar yang bisa berisi 5 liter ya. Maka dikatakan tadi wadah air yang lebih umum itu yang besar dan kecil qirbah, tapi kalau yang lebih kecil biasanya disebut siqa. Cuma di sini terjemahannya kendi, nggak selalu kendi ya. Maka di sini
Rasulullah SAW melarang untuk minum dari mulutnya siqa awil qirbah. Sama dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW melarang hal tersebut. Cuma larangan ini tidak sampai tingkatan haram. Makruh saja. Kenapa? Di hadis yang sesudahnya kita akan baca. Nah, tafadhal. Inilah hadis nomor 764. Wa ana ummi sabitin kabsyata binti sabitin ukhati Hassana bani sabitin radhiyallahu anhu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syariba min fi kirabatin mu'allaqatin qa'imah faqumtu ila fiha faqata'tu rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa sahih. Dari Ummu Sabit Kabsyah binti Sabit, saudara perempuan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah dan menemuiku. Lalu beliau minum dari mulut kendi yang tergantung sambil berdiri. Kemudian aku bangkit mendekati geribah itu, kemudian mematahkannya. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia mengatakan bahwa hadis itu hasan sahih. Barakallahu fiik ya. Tayyib, sebelumnya Ana minta coba ditampilkan yang namanya geribah, karena terjemahan kendi itu tidak tepat ya. Gimana kendi itu diikat ya, sesuatu yang sulit. Nah, tolong ditampilkan yang namanya girbah. Di sini sebutkan geribah. Coba Ana lihat geribah apa di Indonesia. Ya, sudah bisa ditampilkan? Nah, ya, satu tadi yang Tayyib, yang dari kulit, bentar. Yang di Wikipedia bisa dilihatin? Ana kirimkan ke grup ya. Nah, Tayyib, di sini sambil menunggu. Tayyib, kita bisa melihat ya. Ini yang namanya geribah. Dimana ya kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih ya. Mulutnya itu sudah dikasih sesuatu yang membuat dia jadi keras. Kita lihat bisa ditutup. Ada yang dulu diikat aja gitu loh, mulutnya itu. Baik, di sini coba kita baca hadisnya dari Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah menjumpaiku. Kemudian beliau fasyariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Lalu beliau minum dari mulut kendi yang tergantung. Ini bukan kendi, girbah. Tadi apa bahasa Indonesianya ya? Ada nggak bahasa Indonesianya? Coba dicari teman-teman. Bahasa Indonesianya girbah ini, karena di sini disebutkan kendi. Cuma atau mungkin Ana yang salah. Ana yang salah boleh jadi. Boleh jadi kendi itu juga wadah yang terbuat dari kulit. Kendi. Iya, jadi kalau kendi ini lebih dari
tanah ya, sedangkan girbah ini bukan dari tanah, dari kulit. Maka apa yang dilakukan oleh Ummi Thabit? Ketika dia lihat Nabi SAW ini minum dari mulut geribah, disebutkan geribah. Yang jelas mudah-mudahan semua paham, ini bukan kendi maksudnya. Yang tergantung beliau minum sambil berdiri. Di sini juga para ulama menyebutkan diperbolehkannya minum dengan berdiri ketika ada keperluan untuk itu. Karena ini digantung, nggak bisa diturunin. Ya udah beliau minum di mulut girbah tersebut. Ini menunjukkan larangan minum dari mulut geribah atau kirbah tadi nggak sampai tingkatan haram. Ummu Thabit melihat itu setelah Nabi minum, maka dia potong mulutnya itu. Kenapa? Untuk cari berkahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqata'tuhu, faqumtu ila fiha, aku berangkat ke mulutnya girbah tersebut, aku potong. Karena ada bekas mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adab minum dari mulut geribah itu. Kalau tadi disebutkan yang berkaitan dengan mulutnya yang dipecahkan ya, boleh jadi kalau memang ada sesuatu yang membuat mulutnya itu besar, karena orang nggak mungkin minum dari itu, dipecahin supaya jadi kecil ya. Atau kalau memang dia itu dari kulit, nggak ada moncongnya, maka dia biasanya akan pelan-pelan ketika membukanya. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW minum dari mulut geribah tersebut. Kemudian Ummu Thabit memotong mulutnya itu untuk diambil berkahnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Masya Allah di sini bisa dilihat di halaman 158 ya. Ya, bisa ditampilkan. Baik, kita lihat kosakata hadis fi girbah, mulut kendi. Kemudian al-qirbah artinya apa? Kulit hewan yang sudah disamak yang dijadikan sebagai tempat air. Bagaimana jadi mulut kendi sedangkan girbah sendiri maknanya bukan kendi. Barakallahu fiik. Semoga bisa difahami ya. Cuma beliau tadi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mungkin hal itu tidak berlaku di masa sekarang ini kecuali dengan kondisi wadah-wadah air yang tidak diketahui isinya. Kalau Syekh Utsaimin mungkin menyebutkan minum dari keran ya, kan ada keran air minum memang seperti itu. Walaupun kadangkala juga perlu berhati-hati ya. Wallahu a'lam. Kadangkala yang keluar dari keran tersebut airnya kotor. Karena sudah sisa. Maka mungkin lebih berhati-hati tidak minum dari sana. Tapi minum dari tangannya. Jadi dibuka keran itu udah kelihatan airnya bersih. Baru dia minum. Karena dikhawatirkan tadi wadahnya gak bersih. Kalau hikmah dari larangan tersebut dikhawatirkan ada sesuatu yang membahayakan. Jadi sesuatu yang tidak ketahuan isinya mungkin lebih berhati-hati kalau kita tidak langsung menyocopnya langsung meletakkan mulut kita di tempat tersebut. Kecuali engkau dapat memastikan memang wadahnya bersih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke bab 113. Nah, makruh meniup minuman. Bismillah. Hadis nomor 765. An Abi Sa'idil Khudriyya radhiyallahu anhu
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarrabi faqala rajulu kadzatu Faqala araha rajulun. fi Mungkin bacanya faqala rajulun. faqala rajulun al-kadzatu araha fil ina faqala ahriqha qal inni la arwa min nafsin wahid Min nafasin. qala Nafasin. Bukan nafsin tapi nafas. nafasin wahid qala wahidi qala fa'abnil qadaha iza an Fa'abinil qadaha. fa'abnil qadaha izan an fika rawahul Tirmizi wa qal hadis hasan sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang meniup minuman. Kemudian ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika aku melihat ada kotoran dalam bejana? Beliau menjawab, tuangkan saja minuman yang ada kotoran itu. Orang itu berkata, sesungguhnya aku tidak puas atau kenyang dengan satu teguk saja. Beliau menjawab, kalau begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah jemaah. Ya, ini larangan meniup minuman ya. Dulu yang ditiup minuman, sekarang orang meniup makanan juga ya. Ketika panas ditiup sama dia. Sebenarnya kalau kita melihat di antara hikmah dilarangnya meniup makanan atau minuman ini, ya agar yang namanya kotoran di mulut itu tidak pindah ke minuman tersebut. Kalau ada kotoran di tempat minum tersebut, kadang-kadang kita mau minum, kayak ada sesuatu di atas minum. Apa boleh kita tiup? Nabi SAW menyuruh tuangkan yang kotor itu. Kan kita bisa kadang-kadang ada semutnya atau ada apa minuman tersebut, ya udah dibersihkan, bukan ditiup. Karena tadi sesuatu yang dari mulutmu belum tentu bersih gitu. Memang engkau membersihkan minuman itu dari kotoran, tapi engkau membuat minuman tersebut kotor dengan tiupan yang dari mulut. Kemudian ini ada sahabat yang tadi mengatakan, aku gak cukup seteguk itu. Dia mau minum beberapa teguk. Kata Nabi SAW, boleh, tapi jauhkan wadah airnya. Artinya engkau bernafas di luar wadah, kemudian kau minum lagi. Itu adabnya seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Alhamdulillah. Bismillah, hadis nomor 766. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafasa fil ina'i au yunfahu fihi. Rahul Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas di dalam bejana atau meniup ke dalamnya. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Ya, kalau tadi adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di sini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi alaihissalatu melarang dua hal. Yang pertama, bernafas di dalam minuman, di dalam wadah minuman. Yang kedua, meniup minuman tersebut. Sebagian berpendapat bahwa larangan meniup itu lebih parah daripada larangan bernafas. Karena ketika engkau meniupkan, ya sudah, entah bakteri atau virus yang akan pindah ke sana. Kemarin tatkala COVID-19 kita lihat bagaimana orang itu disuruh pakai masker. Agar nafas dia tidak pindah ke orang lain.
Bagaimana ketika dia meniup, itu langsung pindah ke sana. Maka semoga adab ini bisa kita praktekkan dalam kehidupannya. Bukan hanya menjadi wacana, tapi menjadi sesuatu yang mendampingi kita. Karena makan minum ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga Allah berkahin kita. Karena kita cara makannya, cara minumnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang diperintahkan kita jalankan, mana yang dilarang kita tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair, barakallahu fiikum Ustadz yang telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah, ilmu nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab, kami Guroba Muskat dan Guroba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari Media Sunnah yang telah turut serta menyiarkan, merilai kajian pada hari ini, yakni selain Guroba Muskat ada Sapa Muslim, Guroba Muskat, Kans Media Sunnah, dan Usman TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ustadz, ini ada pesan juga dari seorang ibu, orang tua yang putrinya terkena musibah, yaitu masih ada di ICU dan belum sadarkan diri karena gula darah meningkat sehingga meningkatkan keasaman darah. Mohon agar Ustadz dan para jamaah untuk mendoakan putri beliau. Barakallahu fiik jamaah. Kita lihat ya, betapa banyaknya generasi masa kini yang terserang penyakit yang dulunya penyakit itu mungkin hanya orang tua yang terserang. Kita melihat ada yang mungkin tadi ya, ada yang gula darahnya tinggi, ada yang gagal ginjal di umur yang masih, yang dalam pandangan orang ginjalnya seharusnya masih bagus gitu ya. Ala kulli hal, apa yang terjadi dengan saudari kita ini semoga jadi pelajaran buat kita semua agar menjaga pola makannya, agar tidak sembarangan makan dan minum. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia yang dipenuhi lebih daripada lambung dia. Tapi kalau bicara doa, maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Arsyil Azim ya. Allah yang memerintahkan kepada diri kita untuk berdoa dan memohon kepadanya agar Allah menyembuhkan saudari kita ini dan menyembuhkan yang sakit dari umat Islam ya. Allahumma shfiha shifaan ajilan ghaira ajil. Allah berikan kesembuhan yang segera, yang tidak tertunda, dan Allah berikan afiah kepada dia, diselamatkan dari segala bala, musibah, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Barakallahu fikum. Ustadz, kita akan ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Silahkan kepada Sentul untuk meng-unmute mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Izin bertanya, ini ada seorang ummahat yang menitipkan pertanyaan tapi agak di luar tema, nggak apa-apa Ustaz? Tafadhal kalau Ustaznya bisa jawab. Alhamdulillah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada keluarga sepasang suami istri. Kemudian si suaminya kadang-kadang suka sholat di rumah dengan berbagai macam alasan, misal hujan atau gerimis atau capek karena pulang kerja. Terus di awal-awal istrinya itu suka mengingatkan untuk agar suaminya itu wajib berjamaah di masjid. Tapi mungkin karena nasihatnya itu tidak langsung dilaksanakan gitu. Nah, istrinya itu suka menolak apabila diajak berjamaah di rumah gitu. Jadi karena suaminya suka sholatnya di rumah, terus kemudian mengajak istrinya, tapi istrinya itu menolak diajak berjamaah dengan suaminya karena bersikeras suaminya itu harusnya sholat di masjid gitu. Bagaimana keadaan si suaminya ini? Apakah tetap mendapat pahala 27 derajat walaupun sholatnya di rumah? Dan mungkin bagaimana sikap si istrinya ini? Apakah
apakah benar istrinya tersebut menolak ajakan suaminya untuk berjamaah di rumah atau gimana gitu. Gitu dulu Ustaz mungkin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara bagaimana istri menyikapi suami yang belum ke masjid. Yang pertama seharusnya dia bersabar. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar suaminya mendapatkan hidayah. Dengan cara ya tetap mengingatkan dia untuk ke masjid. Kalau suaminya akhirnya nggak ke masjid dengan banyak alasan. Lalu dia mau sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Apa yang harus dilakukan istri? Ya nggak ada masalah. Dia turutin suaminya. Artinya kalau dia tidak bisa mengajak suaminya sholat ke masjid, alhamdulillah suaminya masih mau sholat. Dan kita tahu wanita tidak dianjurkan berjamaah. Dia termasuk yang tidak dituntut untuk berjamaah. Sehingga ana rasa sang istri ketika suaminya mau sholat di rumah, dia mau jadi imam dengan harapan masih dapat bagian dari jamaah tersebut, maka engkau sholatlah. Tapi tetap mengingatkan kepada suami bahwasanya engkau akan mendapatkan pahala 27 itu ketika ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika berjamaah dengan orang-orang yang memang diperintahkan untuk berjamaah. Sedangkan perempuan ini nggak diperintahkan untuk berjamaah gitu loh. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh istri. Dan ketika ngasih tahu suami ya, engkau buka. Dibuka apa? Dibuka pemikiran suami tentang besarnya pahala sholat berjamaah di masjid. Dari mulai dia keluar rumah, itu diangkat. Dengan satu langkah derajatnya, dihapuskan dosanya. Kemudian berapa jauh dia datang ke rumah Allah. Kemudian ketika dia sholat di shaf pertama ya, di sebelah kanan dia akan mendapatkan fadilah lagi. Kemudian bagaimana fadilah berjumpa dengan saudara-saudara. Rasulullah SAW itu gak pernah beliau meninggalkan jamaah di masjid kecuali kalau ada uzur. Kalau suaminya betul ada alasan karena hujan, karena dia kecapean, karena lelah, ya udahlah, nggak ada masalah. Tapi ketika dia semangat, ketika dia nggak ada alasan, bagaimana engkau mendukung dia untuk berangkat ke masjid? Dan sesekali mungkin engkau berangkat ke masjid. Loh Ustaz, perempuan kan nggak dianjurkan ke masjid. Iya, tapi Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah itu untuk ke rumah Allah. Ini menunjukkan diperbolehkan wanita untuk ke masjid. Walaupun lebih afdal ke rumah. Mungkin hal itu akan mendorong suaminya umpamanya. Masa istri anak ke masjid, anak gak ke masjid? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khair Ustadz. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kepada Ukhti Mega yang sudah raise hand, silahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Ukhti Mega. Apa boleh meniup makanan atau tidak? Karena ada yang bilang tidak baik dalam kesehatan. Kalau tidak boleh dalam Islam, meniup makanan hukumnya apa? Nah, barakallahu fiik. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, berkaitan dengan meniup makanan. Di hadis tadi disebutkan Rasulullah SAW melarang meniup minuman. Karena memang mungkin pada masa itu yang biasa ditiup itu minuman. Bukan karena minuman itu panas ya, tapi karena untuk membersihkan minuman tersebut. Kalau sekarang biasanya orang itu ya makan, meniup itu karena panas. Kalau memang dia karena panas, engkau bisa dengan tidak meniup, dengan dikipas.
Kenapa? Ketika engkau meniup, mamanya babysitternya yang niup, atau emaknya yang niup, atau siapa yang niup, boleh jadi ada penyakit dalam mulut dia yang berpindah bakteri itu ke makanan dan minuman anaknya. Maka hadis-hadis tadi yang disebutkan, di situ ada larangan meniup makanan dan minuman karena untuk keselamatan orang tersebut sebenarnya. Dan ini menunjukkan orang itu perlu sabar, tidak terburu-buru. Engkau ketika makanannya panas, engkau tunggu sampai dingin. Atau kalau dulu ya, Masya Allah, kita diajarin sama ibu kita, kalau makanannya panas itu biasanya kita suruh pinggirin ya. Suruh pinggirin, taruh di pinggir atasnya piring itu supaya dia lebih dingin, cepat dingin, kemudian kita mulai makan dari pinggir-pinggirnya tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Uhti Evi untuk membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakillah khair Uti Kurnia. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Doa Ustadz dan tim kajian selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, apakah ketika makan kita tidak boleh berbincang Ustadz? Kalau nggak salah pernah dengar Rasulullah juga pernah berbincang ketika makan. Karena ada teman bilang ketika makan jangan ngobrol. Qadarullah teman saya itu tahu saya sedang belajar sunnah. Selalu dibilang dalam beberapa hal dengan kata-kata katanya mengikuti sunnah. Syukran Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Bicara apakah boleh berbincang-bincang sambil makan, sambil minum umpamanya. Kalau melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan didapati ternyata Nabi alaihi salatu wassalam ngobrol sama para sahabatnya ketika makan. Baik obrolan itu berkaitan dengan memberikan penjelasan ya kepada para sahabatnya, memberikan ilmu kepada mereka. Sehingga mungkin ada beberapa buku yang menyebutkan minas sunnah al-hadith inda ta'am, termasuk sunnah berbincang ketika makan. Artinya mereka menyimpulkan bahwa Nabi SAW ketika makan beliau ngobrol gitu. Juga disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu, wallahu a'lam, nanti mungkin bisa dicek, mereka kalau makan diem, gak ada ngobrol. Baca doa terus, mereka makan tanpa ada obrolan. Hanya saja kalau mau ngobrol itu jangan sampai pada saat makanan ada di mulutnya. Kenapa? Ya namanya orang makanan ada di mulutnya. Lalu dia ngomong, boleh jadi akan terlempar dari mulutnya beberapa butir nasi atau beberapa butir yang dia makan ya. Maka adalah ketika dia ngobrol, dia pastikan tidak ada makanan di mulutnya. Sambil makan dia ngobrol. Dan dulu orang tua kita memang kalau makan, kalau kita lagi makan gak boleh ngomong. Kenapa? Takut tambah lama makan atau takut kesedak. Di sini jemaah. Suasana makan bersama itu suasana untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Tadi disebutkan Nabi SAW ngobrol ketika makan. Maka kita pun ikut. Jadikan waktu makan itu waktu untuk ngobrol bersama keluarga ya. Bahkan anak dengar banyak hal-hal besar itu yang tidak diputuskan di ruang rapat, tapi diputuskan di ruang makan. Karena orang kalau lagi makan lagi seneng dia. Lagi santai, gak tegang. Dan orang tua ketika memberikan nasihat kepada anaknya lagi makan ya, dengan nasihat yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, insya Allah akan bisa dicerna sama mereka dan bisa diterima. Mungkin ada cerita-cerita yang tidak berat yang bisa diceritakan ketika makan. Jadi intinya diperbolehkan ngobrol sambil makan, tapi dengan catatan tadi, usahakan tidak ada makanan di mulut yang dikhawatirkan akan terpental dari mulutnya ketika dia ngobrol. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kepada Uhti Ras untuk membacakan pertanyaan selanjutnya.
Jazakallah khair. Berikut salah satu pertanyaan dari jemaah Zoom Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dalam kajian kali ini kita membahas terkait tindakan sahabat yang mengambil keberkahan dari bekas minum beliau. Bagaimana kita menyikapi dan menjelaskan kepada keluarga, teman, atau lingkungan bahwa keadaan tersebut hanya berlaku untuk Rasulullah saja. Apalagi zaman sekarang banyak yang berdalih mengambil keberkahan dari orang-orang saleh, bahkan mungkin sudah ke dalam tahap gulu. Jazakallah khair Ustaz. Naam. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan tabarruk dengan athar Nabi SAW, itu jelas-jelas disyariatkan. Karena kita melihat bagaimana para sahabat bertabaruk dengan bekas makannya Nabi, bekas minumnya Nabi SAW, dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sandalnya Nabi, dengan bajunya Nabi Alaihi Salatu Wassalam ya. Dan insya Allah semua ma'ruf dengan hal itu. Namun apakah hal itu dapat dikiaskan dengan orang-orang soleh ya? Memulai tabaruk dengan atharnya, dengan bekasnya seorang ustadz, seorang kiai. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Sebagian mengatakan tabarruk itu ya hanya dengan Nabi SAW. Sebagian mengatakan boleh bertabarruk dengan sahabat umpamanya, dengan bekas baju mereka. Namun wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita melihat, ana mungkin belum mendalami ya, tapi sepanjang yang ana tahu, tidak ada sahabat-sahabat yang bertabaruk dengan bekasnya Abu Bakar Siddiq. Bekas minumnya, dengan bajunya Abu Bakar, dengan sandalnya Abu Bakar, dengan rambutnya Abu Bakar. Enggak. Wala dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mama ini rambutnya Abu Bakar, ini rambutnya Umar, ini bekas minumnya Umar, bekas minumnya Abu Bakar. Enggak ada. Maka ya mungkin yang bisa disampaikan kepada mereka, keluar dari khilaf yang terjadi, maka bertabaruk itu hanya dengan bekasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau cari berkahnya orang soleh, ambillah berkah dari ilmunya. Ambillah berkah dari dekat bermajlis belajar sama mereka. Bukan mengambil berkah dari sandalnya umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu jemaah Zoom Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh minum dari air kemasan botol langsung tanpa menuangkan ke gelas terlebih dahulu Ustadz? Dan apakah boleh jika tutup botol itu sangat kecil gitu ya Ustadz, apakah kita boleh minumnya dalam beberapa teguk dan kemudian bernapas tapi tidak masuk ke dalam mulut botol itu Ustadz? Yang kedua pertanyaannya tentang jika makanan yang kita makan tidak habis, apakah ketika kita memberikannya kepada hewan peliharaan, misalnya kucing atau ayam atau bebek gitu Ustaz, apakah kita masih mendapatkan berkahnya Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan meminum dari botol, dari minuman kemasan yang sudah jelas, aman, nggak ada masalah. Dia minum langsung dari tempat tersebut tanpa harus dituangkan. Tadi yang dikhawatirkan kan ada sesuatu di dalam tempat ini, sehingga kita nggak tahu dan membahayakan kita. Tadi keran kita, walaupun Syekh bin Utsaimin umpamanya, ya kalau memang dipastikan tempatnya bersih, minum dari keran langsung nggak ada masalah gitu. Tapi kalau khawatir, kadang-kadang kan ada yang wadah airnya sudah kotor gitu ya, sudah berlumut ini dan itu. Ketika kita lihat, ternyata kotor, maka itu lebih berhati-hati. Tapi kalau bisa dipastikan, maka nggak ada masalah. Tadi dari botol, wadah kemasan yang sudah dipastikan tempatnya bersih dan aman ya. Kalau bicara minum dari tempat yang kita bernafas tapi tidak masuk ke tempat air tersebut, intinya tadi
Jangan sampai bernafas di tempat makan, di tempat minum itu yang nafasmu masuk ke sana. Kalau nafasmu nggak masuk, insya Allah aman. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan memberikan makanan kepada ayam. Ayam itu makanannya murah. Kau belikan dedak ya, kau belikan fur ya, murah makanan dia. Ketika engkau berikan makanan dia nasi, Masya Allah, yang seharusnya engkau yang memakannya, engkau berikan ke ayam. Apakah engkau akan mendapatkan berkahnya? Wallahu a'lam, bisa jadi berkahnya di situ yang kau berikan kepada ayam. Ayam yang mendapatkan berkah dan engkau tidak mendapatkan. Jadi usahakan memang orang itu, dia kalau bicara mubadzirnya, ada mungkin makanan yang sudah tidak dimakan. Mungkin ada orang yang ketika masak kebanyakan. Ya sudah, mau dikemanakan, udah berikan kepada ayam, kepada binatang. Tapi kalau makanan yang engkau makan, engkau ngambil, engkau makan, maka engkau habiskan. Kalau sisanya mungkin yang di tempat beras ya, atau yang di wadah yang memang mungkin rencana makan buat 5 orang, ternyata anggota keluarga nggak datang semuanya, sehingga makan itu berlebih. Maka itu berikan kepada ayam, nggak ada masalah. Tapi kalau yang engkau ambil, kau habiskan dan kau bersihkan. Karena kau nggak tahu berkahnya di mana. Ada orang ngambil nih buat dia, ada 10 orang ngambil. Ya setiap orang akan dapat berkah di tempat dia. Maka itu yang dihabiskan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin bisa 3 pertanyaannya, insyaallah. Silakan kepada Uni Ida untuk unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga Ustadz, dan jemaah kajian Gerobah Muskat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, setelah mendengar sunnah makan dan adab minum ini, bagaimana kalau kita masih melanggar adab-adab tersebut? Terkadang tanpa kita sadari, seperti contohnya tangan kanan memegang sesuatu, tiba-tiba tangan kiri memasukkan sesuatu ke mulut, ataupun memegang minum, begitu Ustadz ya. Terus pas kita teringat, itu istighfar. Nah, apakah terkait dosa di dalam itu ketika kita memasukkan sesuatu dengan tangan kiri yang tidak seharusnya kita lakukan, atau hanya kita kurang melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW ini Ustadz. Jadi apakah ada dosa di saat kita tidak tidak terlaksana dengan tangan kanan gitu Ustadz, memasukkan sesuatu ke mulut, begitu juga waktu minum. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan adab makan dan minum ini, ada yang wajib, ada yang hanya anjuran. Kalau wajib, maka kita tahu wajib itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, yang kalau ditinggalkan berdosa. Itu yang wajib. Kalau bicara hanya anjuran, maka kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia rugi. Gak sampai berdosa, tapi dia rugi. Begitu pula lawannya haram. Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala dia. Kalau makruh, di sini kalau ditinggalkan dia dapat pahala, kalau dilakukan dia akan rugi. Berkaitan dengan yang ditanyakan, makan dengan tangan kiri, apakah ini menjadi haram atau menjadi makruh saja? Pendapat yang rajih, haram. Makan dengan tangan kiri, berdosa. Wajib makan dengan tangan kanan. Oleh karena itu, tatkala seorang sahabat atau seorang yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam makan dengan tangan kirinya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada dia, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Lalu sahabat ini mengatakan, la astati, aku nggak bisa. Itu orang kalau sudah biasa makan dengan tangan kirinya, atau dia kidal, dia merasa nggak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Semoga engkau nggak bisa. Akhirnya lumpuh tangan kanannya. Nggak pernah kelihatan dia ngangkat tangan kanan. Maka di sini kita perlu pahami mana di antara adab-adab itu
yang wajib dan mana di antara adab-adab itu yang hanya sunnah. Tapi secara umum, seorang muslim itu berusaha untuk menjalankan semua yang diperintahkan Nabi SAW selama dia mampu. Apa kata Nabi SAW? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Laksanakan. Nggak mampu ya udah mau gimana. Orang tangan kanannya sakit, nggak mampu dia makan dengan tangan kirinya. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi larangan meniup makanan, udah jangan ditiup gitu. Nabi melarang. Oh larangannya ini haram apa makruh? Oh ada khilaf di antara para ulama. Nabi melarang jelas. Mau makruh pun tetap larangan. Maka berusaha engkau untuk tinggalkan. Kayak tadi makanan, kenapa engkau harus tiup? Karena panas dia, ingin didinginkan. Engkau seharusnya ada cara lain, tidak dengan meniup. Tujuannya bagaimana kan ada udara yang membuat dia jadi cepat dingin. Kau bisa kipasin. Atau engkau bisa tadi dengan dilebarin makanannya supaya dia cepat dingin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Semoga bisa dipahami bagi Uhti Ida. Untuk selanjutnya kepada Uhti Evi membacakan pertanyaan selanjutnya dari jamaah Zoom. Silahkan. Jazakillah khair, Uhti Kurnia. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah kajian senantiasa dalam rahmat Allah. Izin bertanya. Mohon maaf Ustadz, di luar materi, seorang istri yang selalu pergi dari rumah suaminya dan bila dinasihati selalu keras jawabannya, selalu membanggakan kekayaan orang tuanya, merasa bisa segalanya, dan suami selalu mengalah. Pintar mengadu domba suami dengan ibunya, dan mertua dengan orang tuanya. Memutar balikan fakta Ustadz, apakah kalau suami sudah tidak bisa lagi membimbing dan menasihatinya, apakah boleh Ustadz sementara dikembalikan sementara ke orang tuanya agar introspeksi diri? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa fikum wa barak. Masya Allah. Sabar banget nih suaminya. Masya Allah. Iya. Nasihat ana cepat dibungkus. Cari ongkir yang gratis. Cepat dikembalikan. Kalau betul yang engkau sebutkan, dia melakukan perkara-perkara yang merupakan dosa besar. Dan engkau sudah berusaha untuk memberikan arahan kepada dia. Nasihat ana, ada 3 tahapan sebenarnya yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama memberikan nasihat. Setelah dikasih nasihat gak mau, pisah ranjang. Engkau sudah lakukan itu apa belum? Karena ada perempuan yang merasa gak butuh sama suaminya. Mau pisah ranjang, mau apa, dia gak peduli. Yang ketiga memang dipukul, tapi tidak dengan memukul yang mememarkan atau mematahkan tulang ya, enggak. Tapi sekarang mungkin akan berurusan dengan urusan hukum ya, tatkala kita memukul. Maka mungkin yang engkau niatkan itu baik. Kalau memang dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat rumah tangga jadi gak karu-karuan ya. Karena tujuan rumah tangga itu sakinah, mendapatkan kedamaian, mendekatkan diri kepada Allah bersama. Tapi kalau seperti itu nasihat ana udah engkau kembalikan kepada orang tuanya. Talak dengan talak 1, karena talak itu ada talak 1, talak 2. Dan sebenarnya tadi ketika ditalak 1 gak harus keluar dari rumah, tetap di rumah. Tapi sudah engkau ceraikan. Tapi kalau engkau merasa keberadaan dia di rumah tadi malah membuat kondisi rumah tidak kondusif dengan omongan dia, dengan ya tadi dengan bangkangan dia, maka nggak apa-apa dikembalikan ke rumahnya, dikembalikan ke rumah orang tuanya, ditunggu sampai masa iddahnya selesai. Sebelum selesai, kalau engkau lihat ada perubahan, engkau mau rujuk, engkau rujuk. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, apa boleh satu pertanyaan lagi Ustadz? Tafadhali, nah, pertanyaan terakhir ini ya. Nah. Oh iya, baik Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah jika wanita suka bertemu makan bareng atau kafe tetapi bukan di rumah melainkan di tempat umum? Kalau di tempat umum biasanya lebih mudah dijangkau oleh semua dan juga lebih luas. Apakah ini hal yang baik Ustadz? Selanjutnya, Ana pernah dengar bahwa kita tidak boleh duduk di tempat di mana khamr dihidangkan. Saat ini kami tinggal di negara non-muslim, di mana orang-orang juga minum khamr di taman-taman, bahkan juga di kantor-kantor. Hampir semua resto atau kafe menjual khamr. Banyak muslim yang tetap duduk makan minum di sana dengan alasan kita hidup di negara minoritas muslim, dan sedikit sekali yang tidak menjual khamr. Yang penting khamrnya tidak di meja kita. Toh kita juga belanja di supermarket, di mana di sana juga dijual khamr. Katanya di sini kita harus memperhatikan fikih minoritas. Bagaimana pendapat yang kuat dalam hal ini, Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wa fiik wa barak. Nah, yang pertama berkaitan dengan keluarnya wanita dari rumah. Kita tahu wanita itu dianjurkan di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, ada keperluan, ya keluarlah. Tapi jangan bersolek dengan persolekan atau dengan dandanan dan riasan orang jahiliyah. Maka nggak baik kalau dikatakan kumpul ya kongko di restoran, di rumah lah. Tidak di tempat umum yang engkau akan dilihat oleh laki-laki. Karena kalau tujuanmu memang ya silaturahim atau kajian atau arisan, usahakan di rumah. Jadi keluar dari rumah ke rumah. Tidak ke restoran, kecuali ada keperluannya. Memang engkau mau makan di sana dan nggak ada makanan di rumah. Kemudian yang kedua bicara fikih minoritas, iya perlu belajar fikih minoritas. Di antara fikih minoritas itu, kalau engkau tidak dapat menegakkan agamamu di tempat itu, engkau tidak dapat menunjukkan keislamanmu di tempat itu, engkau harus tinggalkan tempat tersebut. Kalau keberadaanmu di situ akan mengganggu keimananmu, engkau tinggalkan tempat tersebut. Maka perlu belajar fikih minoritas. Tapi berkaitan dengan makanan tadi di restoran, ya dilihat kalau masih banyak restoran yang bisa dipilih, maka engkau memilih restoran yang tidak jual khamr. Kalau engkau terpaksa harus makan di restoran tersebut yang jualan khamr, maka hindarin engkau dekat dengan meja-meja yang ada khamrnya. Jadi seperti itu. Artinya memang engkau tidak di mejamu nggak ada khamr, tapi usahakan menjauh. Kalau lihat ada daerah kan, biasanya di restoran itu ada daerah yang smoking area umpamanya atau apa, engkau cari tempat yang menjauh dari kemungkaran itu terjadi. Karena tatkala kita melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk mengingkari dengan tangan kita, nggak mampu dengan lisan kita, nggak mampu baru dengan hati kita. Jadi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, ya sudah mau gimana lagi. Tapi kalau engkau bisa tidak berada di tempat itu, engkau beli makanannya, engkau bawa ke tempat lain yang lebih aman dari pelanggaran-pelanggaran itu, maka itu akan lebih baik. Di sini fikih minoritas ya, itu akan lebih baik. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya apa hendak dikata. Kalau mamanya tadi mau ke taman juga mereka pada minum di sana. Kecuali engkau bawa ke rumahmu, sedangkan engkau sedang jauh dari rumahmu pada waktu itu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan bermudah-mudahan. Karena tujuan kita hidup adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke moderator. Subhanallah. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustadz yang telah memberikan fawaid, tausiah, dan wasilah serta jawaban dari semua pertanyaan para ummahat. Mohon kesediaan Ustadz untuk membacakan doa kafaratul majlis, Ustadz. Maaf Ustadz sudah meninggalkan Zoom. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali kepada para ummahat yang telah mendrop pertanyaan di
kolom chat. Jazakumullah khair, dan maaf untuk yang belum kami bacakan. Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikunna. Saya izin untuk menutup Zoom kali ini.